itu akan Tuhan kasih keadilan di dalam menentukan apakah dia bisa menggunakan suara hati nuraninya untuk menolak ketidakberdosaan ukuran-ukurannya yang ditetapkan sama Allah gitu. Tapi kepada orang yang sudah mengenal keselamatan kan harus percaya kepada Yesus satu-satunya jalan. Yang ketiga, saya bilang juga kepada siapapun dia berhak menyatakan keselamatan. Makanya nih, maaf ya, maaf ini salah satu data, banyak juga ada orang-orang muslim yang tidak pernah diinjili, tidak ada misionaris ketemu sama dia. Saya kenal beberapa orang muslim yang bahkan dari Al-Quran sendiri dia akhirnya bisa berbalik percaya kepada Yesus. Saya tidak mengerti itu bukan karena perdebatan, bukan karena dia mengenal dari bayi gitu, enggak. Tapi dia cerita dia sang Allah itu memberi rahmat kepada dia, itu namanya kasih karunia sehingga dia mau menerima keselamatan itu dari Yesus Kristus gitu. Nah, itu yang menjadi namanya itu orang, Bang Raja? Siapa namanya itu orang, Bang Raja? Ya, mungkin langsung datanya, ditanggapi aja dulu ya. data paling Sambil ditanggapi aja mungkin. Bang Dalarata, coba silakan Bang Bapak Barata. mau tahu gitu ya. Oke. Di Sunda Sebentar ini Bang Lasroa. Ya. Ya nanti Bang Lasroa, nggak masalah itu. Saya tanggapi langsung aja dulu ya dari yang disampaikan Bang Lasroa tentang tidak mengetahui kalau anak kecil tadi itu apakah masuk surga atau neraka, apakah masuk berdosa atau tidak. Itulah bedanya ajaran Islam dengan ajaran Kristen mungkin ya. Dalam ajaran Islam dikatakan seorang anak itu masih dalam kondisi fitrahnya, dia masih suci, tidak berdosa gitu ya. Itu jelas dalam Islam dikatakan setiap bayi, setiap anak manusia lahir tanpa dosa, dia masih beriman kepada Allah. Nanti ketika dia masuk dalam keluarganya, orang tuanya lah yang membentuk kertas polos ini menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi, atau menjadi Muslim gitu ya. Iya. Itu ada dalam ajaran Islam gitu. Jadi ada jelas dia seperti apakah kelahirannya. Jadi ini lebih lengkap pengajaran dalam ajaran Islam berarti kan gitu, lebih jelas pemahamannya. Nah, berarti Bang Barata, berarti Bang Barata bayinya orang Kristen ya, itu meninggal bayi di dalam perut kah atau yang sudah gitu kan, masih bayi meninggal walaupun dia lahir di keluarga Kristen, ketika dia meninggal itu apa berarti kan dia masuk surga kalau berdasarkan seperti itu Bang? Ya, tanpa dosa. Ya, masih tanpa karena dosa, dia milik Tuhan, milik Allah, seperti itu dalam pemahaman. Oke, lanjut Bang Barata. Ya, selain daripada itu ya, mengenai dosa tadi dikatakan bahwasannya setiap manusia ini punya kesalahan, potensi berbuat salah gitu ya. Sebenarnya ini juga diimbangi dengan penciptaan manusia, diberikan daging, diberikan akal pikiran, jasad ya, dan juga dibekali dengan adanya ilmu pengetahuan, disampaikan pengajaran tentang Tuhanan yang disampaikan para nabi. Jadi kita tidak dilepas begitu saja sebenarnya gitu. Ada kesempurnaan penciptaan manusia yang diberikan kemampuan untuk mengolah sesuai dengan batas kemampuan sebagai manusia dengan akal, pikiran, dan jasadnya untuk menilai, menimbang gitu ya. Ada ilmu disampaikan, diberikan agar dia paham mana yang benar, mana yang salah. Nah, setelah memahami inilah baru dia akan dikenakan mengenai pahala dan dosa. Apabila dia melanggar, dia mendapatkan dosa. Apabila dia patuh dan taat pada petunjuk, dia mendapat pahala. Jadi jelas dalam pengajaran Islam itu ada jelas dia. Tidak ada ragu-ragu bahwasannya ini dosa, yang salah siapa, yang dikenakan siapa, tidak begitu. Ini sesuai dengan yang ada dalam pengajaran Kristen. Mungkin setiap orang itu, setiap anak tidak menanggung dosa bapaknya, itu ada dalam Bible juga, kan gitu kan. Dan tidak boleh ragu-ragu. Yesus mengatakan juga bahwasannya anak-anak kecil ini adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan ada juga dikatakan bahwa setiap anak-anak berdosa ada, tapi kalian menafikannya. Berusaha menampilkan bahwasannya ada yang namanya dosa waris, padahal ini tidak ada. Berusaha menampilkan adanya pengorbanan manusia Yesus agar menanggung dosa manusia seluruhnya. Padahal
pengorbanan itu bukan mengenai penebusan. Pengorbanan itu mengenai amal baik perbuatannya, ya. Mencontohkan mungkin keteladanan ya, dengan berbuat baik, mengakibatkan orang lain juga ikut berbuat baik. Ini pengajaran gitu, bukan penebusan gitu. Jadi dari saya mungkin itu aja Bang Ban, lanjutkan. Silakan. Iya. Kalau saya ingat ya, yang tertulis di Alkitab itu Bang Ban, saya bertanya ya. kepada siapa? Iya Saya Kak, ya bertanya silakan Kak, sebentar silakan, ya ke silakan. Pak Las. Silakan. Saya. Ya. Pak Lasroha, saya tanya, di agama keyakinannya Bapak, apakah setiap orang yang berbuat dosa, kemudian karena tadi manusia itu kan dimiliki akal budi untuk dia berpikir, sehingga dia ingin menebus dosanya diampuni tidak? Kalau dia benar-benar istilahnya bertobat untuk terkait dengan dosa yang telah dilakukannya, di keyakinan Bapak ada nggak bahwa dijamin dosanya itu akan diampuni kayak gitu? Saya tanya. Ya tadi kalau misalnya kita sudah Langsung aja bilang ada Raja, langsung aja bilang ada, tutup poin. Dan kita lanjut pertanyaan dari Ada Abang atau Ben. enggak? Bilang aja ada. Nggak usah ngelintir-ngelintir lagi. kalau nggak bisa berdiskusi saya Astaga. turun aja ya. Terima kasih ya. Iya, enggak apa-apa, Jangan turun aja, santai, aku yang santai, turunin. santai. Enggak, aku yang turunin aja, enggak apa-apa, aku yang Ya, turunin. makasih. Aku yang turunin, ya enggak apa-apa. Ya, sama-sama. Aduh. Kok turun? Dalam Islam itu tidak ada keraguan-raguan Bang itu. Ben sih. Oh, lo kok aku? Kok aku? Iya, memang kita kan tidak boleh. Hukum itu tidak ada abu-abu kan. Jelas yang mana yang Secara hukum ya. benar, mana yang tidak. Ya, Itu kan jelas. itu dia. Oh, gini Iya. saya tuh Kita hanya kan agak aneh aja gini. ada ilmunya. Kalau di agama, di keyakinannya tadi bahwa dosa kita itu bisa diampuni dosanya, lalu apa gunanya Agama. di zaman di waktu sebelumnya yaitu Yesus itu harus menebus dosa untuk mereka gitu loh. Itu kan tidak logis kayak gitu loh. Kenapa harus ada seseorang yang dikorbankan untuk menebus dosa orang-orang yang akan datang gitu loh? Logikanya kan nggak masuk akal gitu loh. Lalu kalau mereka di keyakinan mereka itu dosa tidak diampuni, kasihnya di mana kayak gitu? Mas, berarti mereka yakin dong kalau mereka berbuat dosa aja, toh nanti di alam nanti akan dosa mereka akan terampuni hilang dengan orang yang telah istilahnya dibunuh gitu loh untuk menebus dosa mereka. Kan aneh, secara logika itu aneh menurut saya. Dosa mereka kan aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ben? Ya, Ya, waalaikumsalam ya. Enggak, namanya aneh, namanya Robert. Pakailah nama Islam. Enggak, itu memang nama aslinya itu. Itu mualaf di Malaysia. Oh, mualaf. Roberto. Mualaf tuh. Teman Nah, kita. kok diturunin? Kasihan. Bagaimana Bang Ben atau Pak Barata? Kalau saya sih ini saya balik aja dengan logika saya berpikir kayak gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikira hoten. Ini dia yang aku risih sama namaku sendiri, benar. Enggak apa-apa Risih pakai aku sama nama namaku sendiri. pakai nama Ahmad lagi aja Bang Robert. Lagi pakai nama Ahmad kayak kemarin. Iya, Biar Ahmad lebih Hadi Al-Hafiz itu ya. Itu pemberian Ya, Habib pakai nama logonya. itu. Pakai nama Ahmad lagi aja. Nggak apa-apa sih. Nanti itu kan ini kan di medsos ya kan. Biar lebih dikenal langsung dengan nama Ahmad juga kan bagus. Padahal nggak salah sebenarnya nama Robert. Nama saya juga aslinya juga Ricky, bukan nama Islamnya. Oh. Nama asli saya juga bukan nama Islam. Tapi ya sering kita bergaul sama Muslim. Kan kayak tadi saya kenalin Robert, saya bisa informasikan gitu, nggak apa-apa. Iya. Ya. Boleh saya izin dulu Zilong tadi ini dari tadi kita ya? lanjut. Mohon maaf ya. Mohon. Ini Zilong dari tadi kesana ke sini cuma modal ngaduin. Weh, di room debat kayak gini jangan ngadu sana ngadu sini kau.
Kalau kau Siapa itu mau, Cilong? kau naik aja langsung. Taping di bawah. Oke, kita lanjut fokus ke diskusi aja, Bang. Iya, Bang. Ya, jadi saya ingat ya, di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya katanya di situ. Nah, artinya di situ sudah ada ukuran. Nah, Allah ini Maha mengetahui. Nah, Allah menciptakan manusia itu dengan kadarnya juga. Jalan hidupnya gitu loh. Nah, terkait dengan itu, tidak mungkin Allah menciptakan manusia di Amerika, manusia yang di Indonesia gitu ya. Misalnya waktu apabila itu hanya mengerucut kepada kaum-kaum tertentu saja kebenaran itu. Misalnya di Israel itu mengatakan bahwa hanya Israel aja yang benar, di luar Israel nggak ada gitu loh. Itu kan paham Kristen kan sama seperti itu. Jadi luar Kristus tidak ada kebenaran katanya. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengetahui itu? Maka tertutuplah pintu maaf. Pintu karunia tadi sudah tertutup, berarti Tuhan itu tidak Maha Pengasih. Kalau kita analogikan dengan ini ya, secara akal sehat ya. Nah, kalau di Al-Qur'an berbeda. Allah dulu menurunkan para kaum-kaum itu, bangsa-bangsa itu ada rasul-rasulnya dengan bahasa kaumnya sendiri. Nah, makanya konsep-konsep ajaran itu di dunia ini dimanapun berada itu sebenarnya memiliki akar yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Ya, walaupun nantinya itu akan rusak. Ya, kalau kita mempelajari di ajaran itu akan rusak seperti itu. Contohnya di Nusantara zaman dulu itu ada mengenal konsep ketuhanan yang tunggal yang tidak sama seperti yang lainnya. Kalau sama mirip dengan konsep tauhid kita di Islam, tapi sudah rusak. Namanya kapitayan, terus kemudian rusak menjadi politeisme atau menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada Tuhan gunung, Tuhan pohon, Dewi Sri ya, seperti itu ya. Kalau ada di Jawa itu ada Dewi Sri, nyembah Dewi Sri, dia nyembah gunung lah pokoknya. Nah, itu dirusak seperti itu gitu loh. Sama seperti Hindu dan Buddha. Nah, kalau Ustadz Zakir Naik sudah mengatakan seperti sebenarnya Weda ya itu ya, ajaran aslinya itu tertulisnya bahwa Tuhan itu sama seperti apa yang kita pahami di dalam konsep tauhid seperti itu. Tapi mereka kemudian menciptakan Wisnu, Siwa, Brahma seperti itu. Nah, jadi Trimurti seperti itu. Nah, konsep-konsep inilah yang merusak ajaran seperti itu, Bang. Hindu itu tadi Hindu bukan Buddha tadi. Itu Hindu yang ya Hindu. Itu Hindu. Itu tadi dia mengatakan pengajarannya yang sama gitu, bukan menciptakan tentang Brahma, Siwa, Wisnu, bukan itunya. Tapi sebenarnya terkultuskan gitu ya, ada tokoh-tokoh ini yang dikatakan dewa, orang-orang suci yang punya kemampuan lebih dianggap sebagai yang ilahi. Ini memang alur daripada pemahaman paganisme ya. Iya. Seperti tadi yang cerita Nusantara Kapitayan itu kan tadi aslinya satu dengan kebudayaan keluhuran yang tinggi terhadap budaya manusia dan alam ya. Tapi dicederai oleh pemahaman tentang hal-hal yang gaib akibat adanya orang-orang yang memang punya kemampuan tinggi gitu, seperti Ki Jangkung itu kan ya. Seperti yang membuat kerajaan pertama itu Mula Warman, ya, yang kerajaan pertama Sriwijaya ya. Sriwijaya itu ada sejarah-sejarah itu ada gitu. Nah, ini kan sebenarnya karena melihat sesuatu yang menakjubkan ya. Ini kan bagian dari karomah diberikan kepada orang-orang suci. Itu dikultuskan karena adanya pemahaman tentang gaib yang salah gitu, yang tersesat. Itu tadi yang dikatakan adanya penyimpangan-penyimpangan. Makanya diturunkan nabi terakhir lagi kan gitu kan, yang pada seluruh alam gitu. Benar itu. Ada satu alur yang bersambung ya Bang Ban ya. Benar. Jadi memang contohnya di bangsa Israel yang dikatakan tadi kan bahwa untuk bangsa Israel saja itu Allah sudah menurunkan rasulnya itu banyak gitu loh. Mulai dari Musa, ya kan, Daud. Nah, bahkan para raja-raja dan orang-orang biasa ya. Nah, seperti itu kan. Yang ada nabi yang dibunuh di pohon itu, digergaji itu, aku lupa siapa namanya.
Nah, ya pokoknya itulah. Zakaria ya, Zakaria yang digergaji. Nah, itu kan, nah bahkan ada cerita bahwa orang Yahudi itu membunuh Nabi sejumlah 300 orang. Ya. Nah, saking apa ya? Kalau bisa dikatakan bahwa kasih sayang Allah kepada umat manusia ini sebenarnya sangat tinggi gitu loh. Kasih sayang sangat luar biasa. Sehingga tidak henti-hentinya memberi petunjuk bahwa umat manusia ya memang harus selalu tiap generasi itu dikasih petunjuk. Nah, kenapa dikatakan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir? Ya sudah, memang bisa kita bilang itu adalah mungkin rencana Allah juga, karena setelah Nabi Muhammad kita dihadapkan pada generasi digital. Saat ini tidak perlu memang utusan-utusan itu, karena apa? Semua literatur dan sumber itu sudah terbuka. Bagi kita tidak perlu ada lagi utusan, karena kita secara globalnya sudah kita ketahui, dan memang luar biasa rencana Allah itu terbukti, dan itu sangat luar biasa kalau bagi saya sendiri sih. Silakan teman-teman yang lain boleh nambahi. Ya, saya tambahin sedikit tentang yang tadi Weda Hindu ya. Tadi yang Zakir Naik itu menyatakan aslinya itu hanya sedikit pengajarannya. Ya, pada sebuah kisah di kitabnya itu ya, apa namanya, saya lupa namanya. Tapi saat Purana. ini ya bukan Purananya, yang Bukan. Zabit Weda, Bagita. ya, Jababit. Jababit. Iya. Jababitnya itu kan di dalamnya itu kan berbagai, termasuk Bhagavad Gita itu kan ada kan. Iya. Itu jadinya berkembang sangat luas. Kenapa? Karena ada penyampaian yang ditambahi. Ini karena ada pemahaman yang tadi itu takjub kepada sesuatu hal yang tidak pernah dilihat. Dia sebenarnya mengetahui mungkin seperti ilmu sulap saat ini ya, hanya karena membentuk angin melalui suatu wadah sehingga bersuara. Ini mereka anggap sapinya bersuara, padahal ini kemampuan Samiri untuk membuat teknologinya itu hanya sedikit tapi bisa untuk menyesatkan, berbahaya. Makanya perlu petunjuk-petunjuk tadi yang lengkap. Itulah yang tampil dalam Al-Quran ya, jelas lengkap. Semua syariat itu ada di dalamnya, dijelaskan dalam hadis, penjelasannya juga. Dan ini bisa dipakai sebagai sumber ilmu pengetahuan, sains sampai saat ini gitu. Teknologi-teknologi yang seperti itu tadi sebenarnya ada dalam Al-Quran disampaikan gitu. Tentang angin, tentang bagaimana dia bisa bergerak, bagaimana sangkakala bisa bersuara ya. Itu mengungkap ini sebenarnya. Sebelumnya nggak ada cerita sangkakala, mungkin kan gitu. Zaman dulu sangkakala itu hanya bayangan, sekarang itu sangkakala itu sudah bisa dianggap nyata. Ya. Saya kasih kalau kita mau sama-sama tahu ini konsepnya adalah bom atom Hiroshima Nagasaki itu kan yang membunuh itu bukan ini. Sebenarnya bom atom itu yang membunuh itu adalah apa namanya? Material. Efek ya, bukan materinya. Efek. Karena dia hanya menghembuskan angin saja. Dan suara-suara ledakannya itulah yang membunuh orang gitu loh. Yang apa namanya, dalam radiusnya itu kan bertahap. Ada orang yang memang musnah secara wujud tidak ada, jadi tinggal bajunya doang. Itu hanya tinggal bayangannya aja, tapi orangnya sudah nggak ada. Itu kemana orangnya? Itu hancur terkena ledakan, efek ledakan suara tadi, gelombang suara namanya. Nah seperti itulah pengaruh bisa dijelaskan. Pengaruh dari radioaktifnya.
peluruhan dari radioaktifnya itu. Radioaktif yang kedua, Kak. Radioaktif itu kedua, Kak. Itu yang radioaktif itu kedua. Yang pertama itu suara. Ketika ledakan. Iya, suara itu yang menghancurkan orang, baru radioaktif yang kedua. Seperti itu. Baru ada reaksi berantai nuklirnya itu yang benar membentuk itu bukan materi lagi tapi dia jenisnya gelombang jadinya kan itu yang dikatakan radiasi merambat jauh. Ya. Jadi kalau gelombang pertama itu suara. Kimia baru bisa. Kalau paham fisika kimia baru mengerti ini. Kalau nggak paham fisika kimia ya sulit memang untuk paham adanya gelombang bisa merusak ya. Karena secara kimiawi atom-atom itu semua terikat dalam satu frekuensi. Apabila dikenakan benturan frekuensi gelombang yang tinggi, dia akan lepas. Iya. Itu yang namanya atom ya. Iya. Bahkan ada sekarang penelitian bagaimana membunuh. Pernah itu coba dicari ya di internet. Membunuh pohon pakai suara. Ya, ya, itu ada pernah dilakukan penelitian membunuh pohon. Pohon itu diteriakin terus-menerus, kemudian pohon itu ternyata mati. Mengering. Iya. Diteriaki aja. Nah, seperti itu. Bahkan ada penelitian di zaman perang dunia kedua itu tahanan itu diteliti ya. Kalau nggak salah di zaman Hitler itu tahanan itu dibuat bentuk penyiksaannya itu tidak boleh tidur. Dan itu supaya dia tidak tidur dia dibikin ini suara-suara diteriaki dan dia akan mati lebih cepat daripada yang tidak dikasih makan. Seperti itu. Itu sudah ada bentuk penelitiannya. Jadi membunuh dengan suara itu sudah ada penelitiannya. Gitu. Saya izin turun dulu ya abang-abangku. Oke. Soalnya sudah berapa kali tadi mau izin turun. Saya izin turun dulu ya. Makasih banyak. Nanti kita bisa lanjut saling follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hos, monitor Bang Hos. Saya izin turun nih, betulan nih. Dari tadi mau izin turun nggak jadi terus. Dari tadi aku mau turunin cuma ndak enak gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Senja. Lanjut Kak Senja. 20 lama Bang Ban ini. Kak Senja ini belum kayaknya. Aduh, kenapa saya yang lanjut? Enggak apa-apa. Apa aja yang mau disampaikan, apa aja yang mau diterangin gitu. Biar edukasi lah kami teman-teman. Ayo. Enggak, kalau kembali lagi yang ini ya Pak Barata ya terkait dengan penghadiran. Jadi orang-orang terdahulu itu kan akhirnya menambah-nambahi ya. Bahkan juga mengurang-urangi mungkin dengan menghadirkan sosok-sosok lain gitu loh. Karena kalau saya berpikir ya karena mereka gini, kalau kita sudah yakin terhadap apa yang kita yakini dan mungkin karena ada pengaruh dari luar sehingga dia berpikir sehingga akhirnya keyakinannya tuh goyang gitu. Dengan keyakinan goyang akhirnya dia menghadirkan sosok-sosok tadi, pengganti Tuhan tadi. Jadi menurut saya ya karena dia kehilangan dari apa yang diyakininya. Artinya apa? Orang-orang yang berputus asa kan kalau gitu. Karena dia tidak yakin akan kebenaran yang apa yang diyakininya gitu loh. Sesuatu yang tak terlihat itu kan sulit untuk kita ya. Kadang sesuatu yang tak terlihat bukan berarti itu tidak ada kan. Itu yang harus kita pahami kan. Ya, betul. Dalam Al-Quran dikatakan ahli kitab itu merubah-ubah untuk mendapat keuntungannya sedikit. Ini pesannya sangat luas kalau dijabarkan sebenarnya. Tapi ini hanya pesan singkat mengenai sebuah kitab yang dibuat yang dituliskan oleh ahli kitab ya, yang telah disimpangkan isinya, disesatkan. Untuk keuntungan sedikit. Keuntungan itu kan berbagai macam ya, dari material, keuangan, dari kekuasaan, ya, ketenaran, itu sedikit sebenarnya. Kenapa? Dunia ini sedikit. Kekayaan yang besar itu adalah nanti di akhirat. Ini kita hanya persinggahan sesaat. Kan gitu. Sebuah hasil yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Kekayaan itu, kemuliaan, kebahagiaan itu di sana, bukan di sini. Di sini kita hanya berlatih. Hanya sebagai melatih sebagai orang, mencapai orang yang lebih baik gini, ya supaya layak. Ya, dan di sini gini, dan ini adalah memang jalan untuk kita ke tempat yang lain gitu loh. Kan kalau kita ingin menuju ke tempat yang berbeda kan harus ada jalan
jalannya. Nah, ini jalannya gitu loh. Nah, disinilah kita diuji keyakinan kita. Dan kita diuji juga dengan akal sehat yang diberikan. Kita mampu nggak menelaah ini yang harusnya kita lakukan dan mana yang tidak kita lakukan, kayak gitu kan. Logisnya kan seperti itu. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita tidak ada di tidak menjalani kehidupan ini tiba-tiba langsung loncat ke dunia lain, kan nggak logis gitu loh. Toh bayi yang yang belum lahir di dunia aja kan, tapi dia sudah melewati di dalam rahim ibunya, kayak gitu loh. Walaupun nantinya dia akan meninggal atau tidak, tapi kan sudah ada yang dilewatinya gitu loh. Ya udah, anggap aja ini memang ini jalannya, kayak gitu. Tapi kan gini, manusia itu kan diberi akal untuk berpikir kan, Pak. Makanya saya bilang tadi terkait dengan penebusan dosa itu, rasa saya ndak logis gitu loh. Manusia tadi kan dikatakan dia mendefinisikan kesempurnaan itu kan manusia yang diberi akal budi, dan berarti kan manusia itu harusnya berakal. Ndak mungkin dong ada manusia terdahulu digunakan sebagai istilahnya korban untuk menebus dosa-dosa orang yang akan datang gitu loh. Nggak logis. Itu nggak logis. Itu sebagai penumbalan ini mengorbankan orang lain, padahal sebenarnya kan penebusan itu membayar ataupun menggantikan sesuatu, itu baru benar ada yang digantikan. Ini kan enggak. Masa orang yang sebelumnya itu menebus yang berikutnya Yang itu akan datang bagaimana loh, logikanya? aneh. Di situ sudah aneh. Kan jadi 15-16 bidang ilmu yang ilmiah, edukatif. Tapi dalam penjabaran Bible, ilmu apa yang bisa dijabarkan dari situ? Saya belum pernah tahu ada ilmu yang dihasilkan dari Bible. Beda dengan Al-Quran menghasilkan ilmu sejarah, sirah, tentang sanad, tentang teknologi, tentang pengetahuan angkasa luar, tentang planet-planet, tentang isi bumi, ya, gunung, angin, berbagai macam ilmu teknologi itu terungkap ya, tentang biologi, tentang kelahiran manusia. Ini yang berkaitan juga dengan kaitan yang sedikit tapi cukup untuk dipahami manusia untuk mengenal ruh itu apa. Beda dengan pengajaran sebelumnya yang makanya kan kalau kita dibilang bingung, ya. Ini yang terakhir kayak gitu kan wajar. Ya. Betul. Ini hostnya malah diem loh. Iya. Iya udah aku bicara kalau gitu Iya jadi gini sebenarnya Kak. Sebenarnya mereka tuh sering mengeluh bahwa teman-teman ini mengganggu keyakinan mereka. Oke, kita ikutin. Oke, kalau memang begitu kami bertoleransi lah. Oke, itu keyakinan kalian, tidak masalah ya wes. Tapi kalian juga harus Pak Abdul, di garis bawahi loh. Kita tidak pernah mengganggu keyakinan agama lain loh. Yakin Betul, nggak sih kita tuh tidak pernah mengganggu. Betul, Itu kan mengganggu karena makanya perasaan dengar dari dulu. Gini, seseorang merasa terganggu karena kan ketika orang itu merasa segala sesuatu yang dilakukannya atau pengaruh dia itu akan terbentur dengan keberadaan orang lain kayak gitu loh. Itu ketika mereka merasa terganggu kan, berarti kan mereka kalau begitu tidak kuat dong meyakini sesuatu yang diyakininya kalau mereka terganggu dengan keberadaan keyakinan yang lain, logikanya loh. Ya oke. Ya benar. Ya, Nah kita nih kan dicap nih sebagai mayoritas. Ya kan kita pegang itu, kita mayoritas. Kita bertoleransi dalam beragama. Oke, kita ikuti narasi mereka. Nah sekarang kita kembali kepada ajaran ataupun kitab. Sedangkan di dalam kitab itu tercatat bukan anak manusia. Di situ zaman dulu itu hewan. Gitu loh. Nah kenapa ujuk datang Kristen? Dia menjas bahwa Yesus itulah korban gitu loh. Nah ini sebenarnya yang jadi rancu. Berarti mereka melanggar hukum Taurat.
Perintahnya berkorban dengan hewan, tapi kenapa pakai manusia gitu kan? Ya. Kenapa mereka ganti manusia ini? Ya, itu tadi karena ada kepentingan untuk keuntungan yang sedikit, mereka mau menonjolkan diri, mau menyombongkan pengetahuannya, ya, mau merasa lebih tahu, lebih paham, tapi mereka tidak paham kalau yang mereka tahu hanya sedikit dan salah. Masih ada petunjuk-petunjuk lain, mereka tidak mau mempelajarinya yang lebih ilmiah, yang lebih bisa dijabarkan dengan lebih jelas gitu ya. Ini makanya dikatakan kaum kafir, menutup diri dari petunjuk. Itu sebenarnya di situ dia larinya. Benar. Nah, itu. sedangkan betul kan mereka tuh biasa comot-comot ayat tuh. Kan ada tuh ayat yang Galatia 3:13 itu kan mengatakan terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Nah, di sini tidak disebut nama Yesus. Mereka langsung mencap. Pemahaman mereka itu Yesus lah sebenarnya. Astagfirullah. Ini kan satu fitnah ini. Fitnah yang nyata ini yang begini. Padahal di ayat itu tidak menjurus kepada Berarti Yesus, mereka kan? menambah-nambahkan kan? Nah, itu dia. Tadi tadi Bang Abdul tadi langsung komplain. Ya, makanya gini Bang. Sedangkan kita ini meyakini Al-Quran katanya bisa percaya Yesus gitu. Enggak, bukan begitu, bukan gitu. Gini, sedangkan Nabi Isa alaihissalam ini kan nabi yang suci lah begitu kan, lahir dari wanita yang suci. Berarti kita tahu lah bahwa dia ini nabi. Berarti dia nabi ini berarti dia dijaga oleh Allah kan? Benar tidak? Nah, sedangkan ayat yang mengatakan terkutuk orang mati di tiang salib itu orang yang berdosa, Bang. Nah, kalau dia menjurus kepada katakanlah itu Yesus, tidak masalah lah. Tidak masalah. Itu keyakinan mereka, tidak masalah. Nah, sedangkan kalau kita kaji lebih dalam, ini ada kesamaan sebenarnya Yesus dengan Nabi Isa ini. Kayak ada kesamaan gitu loh. Nah, jadi kita ini kan tersinggung nih. Nah, kan begitu. Tersinggung nih. Jadi kita kan wajar nggak menjelaskan apa yang disampaikan Al-Quran, kita sampaikan gitu. Nah, lalu mereka menolak. Nah, gitu loh. Menolak. Kan nah, ya sebenarnya ada info. Ada informasi di Bible mengatakan bahwasannya ada seorang anak manusia lahir dari seorang perawan suci, kan gitu kan? Nah, dan ini diinformasikan kembali oleh Al-Quran bahwasannya manusia dari yang lahir dari perawan suci ini adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Dia lahir tanpa adanya laki-laki, sama seperti Adam yang lahir tanpa ada laki-laki dan perempuan, lahir sendiri. Karena apa? Karena keinginan kehendak sang Tuhan, sang pencipta, menciptakan makhluk manusia ini hanya dengan mudahnya dia bisa menciptakan itu. Yang Kalau paling hanya lucu dengan- kan Bang, nah, yang paling lucu satu Bang, kan mereka begini, narasi mereka begini, beda Isa dengan Yesus itu beda. Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mencari sejarah ataupun fakta, ya kan, di Israel itu ada pohon kurma. Cuma di Al-Quran tidak menyebutkan. Mereka menyangka bahwa itu di Arab. Karena di Arab kan banyak pohon kurma nih. Al-Quran itu sangat mulia, sangat indah bagi orang yang berpikir. Kalau dia sudah menjelaskan, kamu pikirlah, renungkanlah. Sekarang kalau kamu mau kaji, di Israel pun ada pohon kurma. Nah, sedangkan ayat sebelum itu mengatakan di Torah, Perjanjian Lama itu mengatakan dia tuh dilahirkan dan ditaruh di palungan, bukan di kandang domba. Sedangkan orang Kristen ini mengatakan di kandang domba. Nah, ini rancunya mereka nih, dibuat-buat, nah. Nggak ada. Padahal Nggak ada narasi kandang domba. Di Bible nggak ada. Yang ada palungan. Kalau dilacak pun palungan pada masa itu di Nazaret sana itu ada berapa banyak? Yang mana palungan yang dipakai juga nggak bisa mereka pastikan. Nah, mereka memastikan bahwa itu palungan itu adalah apa namanya nih? Adalah tempat makanan domba. Tidak. Boleh kita mengatakan, tapi kalau kita seakar sehat itu kan palungan seperti wadah. Suatu wadah, benar tidak? Suatu wadah. Nah, terserah kamu mau bilang kamu bawa ke hal yang tidak baik, ya wes, itu urusanmu. Nah, bagaimana kalau kita menyatakan bahwa palungan itu satu wadah untuk bayi? Gimana tuh? Itu kan hal yang positif kan? Benar tidak?
Nah, sedangkan di ayat itu tidak mengatakan bahwa di tempat makanan haiwan. Tidak seperti itu pernyataannya. Cuma dia bilang di palungan. Palungan ini pengertiannya luas. Ya kan? Satu tempat wadah untuk bayi yang baru lahir. Coba kita lihat di rumah sakit tuh, ada bayi yang dikasih masuk. Mereka Iya, bilang itu tempat inkubator. makan. Nah, mereka menafsirkan bahwa itu tempat makanan domba. Baru mereka menarasikan lahir di kandang domba. Sedangkan itu tidak ada ayatnya. Astagfirullahaladzim. Baru lucunya gini. Kalau kita tanya 1000 Kristen kita tanya, jawabannya 1 miliar. Beda-beda semua. Ada yang mengatakan Maryam itu lahir di goa. Astagfirullah. Tengok, ada yang di palungan, ada yang bilang di apa namanya nih satu lagi di kanan domba. Banyak. Pusing kita Hanya yang lucu berdua gitu loh. Pak Abdul. Itu menandakan apa? Itu menandakan apa? Keyakinan mereka itu masih belum selesai gitu loh. Apa yang diyakininya itu belum selesai. Kalau kita kan agama tauhid kita udah selesai, beres gitu kan. Mereka berarti belum selesai dengan itu gitu loh. Apa yang diyakininya itu mereka masih mencari gitu loh. Karena jawaban mereka berbeda-beda kan. Tapi kakak enggak pernah ya lihat itu kalau di room-roomnya sesama Kristen itu mereka cakar-cakaran Saya itu. ngikutin. Oh gitu kan? Nah, Saya tuh suka loh ini ke room-room di bawah tuh saya suka dengerin room-room orang. Sampai saya ikuti. Itu sampai saya tidur-tidur dengernya, lucu. enggak gini lah kalau kita Islam memang kita juga ada beda pendapat tapi tidaklah separah, tidaklah maksudnya masih ada adab Iya, kalau di tempat beda ramai enggak pendapat juga. kita itu bukan ketauhidan gitu loh. Betul. Bener gak sih? Betul, fikih. Iya, kita tuh untuk tauhid kita itu udah kita beres sama gitu loh. Yang kita sembah itu sama, kita tidak ada masalah dengan ketauhidan, hanya berbeda pandangan yang berbeda lah terkait dengan apa namanya kehidupan apa ya, lebih ke ini enggak sih, lebih ke terkait dengan habluminanasnya gitu loh. Kalau menurut saya loh ya. Iya, makanya kemarin Udah itu kan beres. makanya kemarin saya naikkan semua di sini Kristen. Itu saya lucu. Kok sesama denom, sesama Katolik cakar-cakaran di atas sini. Wah, jadi tidak jadi kami diskusi. Kami nih ada Abang Rashid kan, Abang Rashid dengan beberapa debaters terpaksa kami diam. Nah, setelah itu kami bilang, oh, ya udah deh kamu selesaikan dulu, nanti baru kita lanjut ya. Kalian selesaikan dulu, nanti baru kita lanjut. Dia serang lagi kita, padahal kita mau menengahi gitu kan. Dia serang kita, kurang asam betul. Saya bilang betul domba-domba ini. Ada betul mereka semua. Aduh. Ini dari jam berapa live-nya? Woi, kalau saya dari tadi pagi tuh. Ya Allah, nggak selesai, nggak istirahat. Nggak ada selesainya. Namanya kalau kita sudah Nggak, mualaf baru maksudnya live ini loh, live roomnya Oh. itu Mas Abdulnya nggak istirahat gitu loh, saya pikir. Lah ini sambil istirahat sambil live nih. Oh, ya Sambil Allah. nyantai-nyantai. Tadi itu kan mereka ribut-ribut, saya tidur-tiduran kan gitu. Jadi kalau